Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, Senin, tanggal 27 Maret 2023. Mari saudara, saya mengajak setiap kita semua, dimanapun saat ini kita berada, kita mau menyatukan hati untuk menerima sabda dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh terus terjadi di dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa jauh dari kasih-Mu. Untuk itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu ini boleh terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan hidup. Namun kita punya kecenderungan untuk berjuang sendiri dalam permasalahan hidup kita. Sehingga kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan, seolah-olah kita mampu untuk mengatasinya sendiri. Padahal Allah menghendaki kita untuk selalu bergantung pada Tuhan. Meskipun kita sudah bergantung pada Tuhan, belum tentu juga bahwa permasalahan itu akan langsung selesai begitu saja. Sebab Allah juga menghendaki setiap kita untuk berproses. Sesuatu proses yang tidak instan, ya, untuk membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, sama seperti dalam kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, bagaimana seorang Elia dibentuk untuk kemudian memberkati orang lain, yaitu kepada seorang perempuan atau seorang janda di Sarfat. Mari bersama-sama kita akan membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Elia menyatakan kebaikan Tuhan kepada seorang perempuan janda di Sarfat. Ketika ia mengalami kebaikan dari perempuan ini, di tengah kondisi kekeringan dan kelaparan, Elia meminta secuil roti kepada janda ini. Padahal janda ini tidak memiliki ketersediaan pangan yang cukup. Bahkan di dalam bagian ayat yang kita baca di pasal-pasal sebelumnya, kita mengetahui bahwa yang ia miliki hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu pun tidak cukup untuk dirinya dan anaknya. Tapi ketika Elia meminta, ia mengalami keraguan. Apakah memang bisa toh? Aku punya segini saja. Apakah ini cukup untuk memenuhi kebutuhanku dan kamu gitu? Ada rasa keraguan di dalam dirinya. Tetapi Elia memperteguh hatinya bahwa minyak yang akan dipakai, tepung yang dipakai itu tidak akan habis. Dan memang benar, ya, ketika janda di Sarfat ini mendengarkan apa yang menjadi perintah Elia, ya, maka tepung dan minyak itu tidak habis, ya. Namun permasalahan tidak berhenti di situ saja. Kalau kita membaca di ayat yang ke-18, di sana dikatakan juga bahwa sang perempuan ini berkata kepada Elia, apa maksud kedatangan Elia? Sehingga kedatangan Elia ini dilihat sebagai salah satu penyebab di mana anaknya ini mengalami kematian. Tentu ketika kita mencoba melihat, sebenarnya kematian anaknya ini terindikasi ia kekurangan gizi. Bagaimana tidak, ya? Ia hanya memakan roti, ya, tentu saja gizinya mengalami kekurangan, ya, sehingga mengakibatkan anak ini mati. Tentu di situ Elia merasa tergerak hatinya, ya. Ia sudah merasakan kebaikan hati dari janda di Sarfat ini, ya. Namun ia harus mengalami kemalangan. Maka daripada itu, Elia kemudian berdoa kepada Tuhan untuk meminta Tuhan boleh untuk membangkitkan anaknya yang mati. Dan Tuhan di dalam bacaan kita, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada janda di Sarfat. Ia menyatakan pemeliharaan yang begitu nyata, yang membuat anak ini kemudian bangkit dan ia bisa hidup bersama dengan janda di Sarfat.
Dan titik baliknya ada pada ayat yang ke-24, di mana seorang janda di Sarfat ini mengaku bahwa sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu adalah benar. Saudaraku yang terkasih, pengalaman hidup tentu membuat kita memiliki berbagai macam pemahaman. Tapi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dan bagaimana kita mendapatkan kebaikan Tuhan membuat kita kemudian bergantung kepada Tuhan. Sama seperti perempuan ini yang akhirnya mengaku percaya dan meyakini bahwa firman Tuhan itu membuat dirinya mengalami pemeliharaan yang nyata. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada firman hari ini apa yang bisa kita ambil? Dan bagian ini kita bisa melihat bagaimana Elia terlibat di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Ia menghendaki setiap kita untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia. Bahkan kalau kita mencoba menghayati diri kita, Tuhan menghendaki kita untuk juga terlibat di dalam pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan di tengah dunia ini? Ada begitu banyak. Kita bisa mewartakan cinta kasih Tuhan bukan hanya kepada sesama kita, tapi juga kepada segala ciptaan, baik itu kepada tumbuhan maupun juga kepada hewan. Maka kita diundang untuk terus memelihara apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu bisa menjadi wujud nyata akan cinta kasih kita kepada Tuhan. Maka di tengah masa raya Prapaskah ini kita juga diingatkan untuk bersahabat dengan alam di sekitar kita. Artinya kita diminta untuk secara bijak menggunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan dengan cara yang tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup perenungan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh terus terjadi. Pemeliharaan Tuhan tak pernah berhenti. Seperti sungai yang mengalir, itulah kasih Tuhan kepada setiap kami. Untuk itu kami mohon Tuhan supaya mencurahkan Roh Kudus agar memampukan kami, supaya kami dapat terus mengalami kebaikan Tuhan dan kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk terus menapaki hari-hari ke depan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan karya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan terus beserta dengan saudara. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.